we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. I don't want love, no. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. I don't want love no more, I'm sure. 'Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini gua Awir ya. Jadi hari ini gua baru aja selesai mengganti oli sepeda motor PCX 160. Ini gua ganti dari oli bawaan AHM Hondanya ya, yaitu SPX 2 yang 10W30 menjadi oli Pertamina Fastron Tekno yang 10W40. Nah, ini sebenarnya baru pertama kali gua gunakan ya olinya ini. Ini gue berani pakai karena sebelumnya gue udah riset-riset dulu, nonton video YouTube, baca-baca artikel, baca-baca forum juga, dan juga diskusi dengan montir, dengan orang-orang yang lebih berpengalaman lah dalam bidang permesinan. Dan mereka juga merekomendasikan untuk mengganti ke oli Pertamina Fastron. Nah, sebelumnya gue ada kendala ya di sepeda motor ini, dimana sekitar 2 minggu lalu, sekitar 2 minggu lah, seminggu sampai 2 minggu itu sekitar 10 hari atau 12 harian itu gue sudah ganti oli PCX 160 ini di Honda. Jadi dia menggunakan yang SPX 2 10W30 itu kalau nggak salah harganya 69.500, dan kurang lebih sekitar 3 hari yang lalu gue pakai sepeda motor ini ke Bali Utara, tepatnya di kota Singaraja, dan itu bisa dibilang rintangannya lumayan berat ya. Jadi dia kan jaraknya 80 km kesananya, terus baliknya lagi 80 km, jadi 160 km. Kemudian juga dia jalannya landai, naik turun, kemudian juga ada belok-belok karena daerah perbukitan. Dengan durasi perjalanan kesananya itu sekitar 2-2,5 jam, dan baliknya itu 2-2,5 jam, kemudian bolak-balik sebentar di kota Singaraja itu. Jadi bisa dibilang lah mesin ini digempur ya kemarin ya, baru banget ganti oli langsung digempur habis-habisan. Nah, akibatnya apa? Seperti yang kita tahu, oli 10W30 itu kan termasuk oli yang encer ya, bisa dibilang oli yang encer, ditambah lagi dia panas karena gue pakai ke Singaraja, dan itu perjalanan cukup panjang dengan durasi yang cukup lama, sehingga oli yang sudah encer itu dia tambah encer lagi. Dan setelah gue cari informasi, ternyata kalau kita bepergian jarak jauh dengan durasi mengemudi yang lama, itu oli yang belakangnya 30 sangat kurang recommended. Seperti itu. Maka dari itu, teman-teman ada yang merekomendasikan kenapa nggak pakai yang 40 aja, atau bila perlu 50 lah kalau memang digunakan sampai ke macet-macetan, ngojek atau yang lainnya. Tapi sebenarnya nggak banyak yang rekomendasikan 50 karena itu terlalu kental. Jadi yang paling tengah-tengah itu sekitar 40 atau 10W40 ini. Sebenarnya gue ada tiga pilihan ya untuk kemarin ganti oli, yaitu Pertamina Fastron Tekno ini, kemudian juga Shell Advance Ultra Scooter yang 5W40, atau Motul yang Expert yang warna orange itu, warna gold itu, yang dia 5W40 juga sama seperti yang Shell. Tapi harga dari kedua oli itu sekitar 100.000 ke atas. Nah, sebenarnya untuk budget nggak begitu ada masalah, tapi banyak ahli atau banyak montir yang lebih merekomendasikan oli ini, dan juga beberapa channel YouTube teman-teman juga banyak yang merekomendasikan oli ini. Ada yang bilang oli ini lebih licin, dia juga tarikannya lebih smooth, kemudian juga mesinnya itu nggak berisik, nggak kasar. Nah, jadi ya udah deh, gue coba dulu ini. Ini harganya tadi gue beli 80.000 ya, tapi sempat nego jadi 75.000. Ini sebenarnya masih
coba dulu. Kalau cocok ya udah terus gue pakai ini. Tapi kalau nggak cocok, mungkin gue akan ganti ke shell dulu. Kalau misalkan nggak cocok lagi, gue akan coba ke motul. Nah, semoga sih yang ini cocok ya, karena ini belum dipakai sama sekali. Baru banget ini gue ganti. Nah, ini masih ada sisa-sisanya. Corongnya ini baru banget dicuci. Ini juga sisa olinya baru banget. Ini sisanya ya nanti digunakan sebagai oli gardan. Ini masih sekitar 200 ya, 190 sampai 200 ml lah. Nah, langkah selanjutnya setelah kita ganti oli segala macam, ini tentunya teman-teman harus pastikan dulu ya bahwa ini tidak ada yang bocor, tidak ada yang rembes. Oke, ini aman banget, sudah sangat bersih. Dan tentunya harus menggunakan perasaan ketika kita mengencangkan bautnya. Dan ini juga di bagian bawah, ini ya sudah kuat. Oke, nah langkah selanjutnya itu ada baiknya kita reset di bagian oil change-nya. Nih, sebentar. Nah, caranya itu ini kita hidupkan dulu ya. Hidupkan, ini kuncinya udah ada di dalam. Oke, kita hidupkan. Dan ini kita tekan select dan set-nya ini secara bersamaan, kurang lebih sekitar 3 detik. Nah, sampai logo jamnya ini berkedip. Oke, setelah itu kita pilih select. Nah, ini untuk atur yang ini ya, kecerahan layar. Kemudian juga ini average bahan bakar. Ini kita kayaknya ganti aja deh. Nih oil change. Oke, ini sudah. Nah, ini oil change-nya ya. Nah, ini kita pencet set sampai dia muncul P. Kemudian kita klik select sampai dia keluar 6000. Kemudian kita klik set lagi. Nah, ini keluar V-belt-nya, kita klik set aja. Oke, kita klik set. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita reset dulu tripnya ini. Kita reset ya. Nah, ini udah 0. Jadi udah aman. Oke. Ini tripnya ini berfungsi ketika nanti kita mau ganti oli selanjutnya. Jadi jangan ikuti yang 6000-nya itu ya, terlalu lama. Jadi ya mungkin karena ini kita gunakan oli Fastron, Pertamina Fastron Tekno 10W40, dan ini kan notabene oli mobil sebenarnya ya. Nah, kalau di mobil itu kan dia diganti setiap 10.000 km sekali. Nah, kalau di sepeda motor PCX ini sekitar ya 2000 lah, minimal 2000. Itu udah paling baik banget kita ganti 2000. Tapi ada juga teman-teman yang baru ganti di 4000 km. Tapi jujur gue kurang merekomendasikan di 4000 km, walaupun dia sebenarnya olinya masih bisa tahan sampai 10.000. Tapi ya ada baiknya sih kalau teman-teman nggak mau ganti 2000 ya mungkin di 3000 lah paling mentok ya, 3000 atau paling nekat itu 3500 sebenarnya. Nah, kalau gue sih jujur aja gue akan lihat dulu progresnya seperti apa nanti ketika mengemudikan dengan sepeda motor ini. Jadi kita akan lihat nanti seperti apa dia, apakah kasar, apakah dia halus atau bagaimana, dan sampai mana dia olinya masih baik digunakan. Tapi memang beberapa teman-teman ada yang mengatakan bahwa untuk 500 km pertama memang oli ini agak sedikit lebih kasar mas memang, tapi bukan kasar-kasar yang rusak ya. Kasar-kasar gimana ya, kayak oli yang sudah digunakan 3000 atau 5000 gitulah. Jadi kurang begitu enak tarikannya. Tapi di atas 500 itu atau di atas 300, ada yang bilang 300, ada yang bilang 500. Nah, itu dia udah mulai enak. Jadi olinya ini karena dia 10W40, jadi ini ketika dia masih dingin itu kurang enak digunakan ya, jadi kurang ada tenaganya, apalah segala macam, itu nggak enak lah intinya. Tapi ketika dia sudah panas sesuai dengan karakter olinya, sudah panas, dia akan keluar, enaknya itu keluar, jadi tarikan lebih enteng, kemudian juga mesin lebih responsif. Ya untuk suara mesin sih udah pasti halus ya, karena dia olinya kental. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini dia. Jadi video sebelumnya kita udah bahas bagaimana mengganti oli untuk PCX 160, dan di video yang kedua ini kita bahas bagaimana langkah selanjutnya ketika kita sudah selesai mengganti olinya. Jadi kita udah
reset tadi oil change-nya itu, jadi dia akan muncul, dia akan baru muncul di 6000 nanti atau 3 kali ganti oli lah gitu. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman video gue kali ini. Jangan lupa like, di subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, bye.